Halo, selamat pagi anak ibu semuanya. Ibu yakin pada pagi ini anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi anak-anak ibu ya, minggu lalu kita sudah melaksanakan UTS. Ibu berharap semuanya bisa lebih semangat lagi, yaitu untuk mengikuti pembelajaran kita ya. Jadi ibu yakin semuanya juga sudah pasti berdoa ya di rumahnya masing-masing, dan kamu juga sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, anak-anak ibu, untuk materi selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari tentang sumber arus listrik serta gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Nah, sebagai tujuan pembelajaran kita pada pagi ini, ya, setelah kamu mempelajari materi ini, maka anak-anak ibu nanti bisa memahami ya apa saja yang termasuk ke dalam sumber arus listrik, ya, dan bagaimana yang dikatakan dengan gaya gerak listrik serta tegangan jepit. Oke, untuk yang pertama, ya, ibu akan tampilkan yaitu tentang sumber arus listrik ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam sumber arus listrik, di sini ibu akan jelaskan ya bahwa materi yang akan kita bahas itu ada dua, sumber gaya gerak listrik serta GGL dan tegangan jepit ya, yaitu yang terjadi pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kita harus tahu dulu apa itu sumber arus listrik. Suatu komponen yang berfungsi sebagai tempat untuk mengubah satu jenis energi, misalnya energi kimia dan energi gerak menjadi energi listrik, itu kita sebut dengan sumber arus listrik. Contohnya itu baterai, ya, akumulator, dan generator. Jadi komponen inilah yang menjadi tempat atau sumber gaya gerak listrik atau sering juga disebut sebagai GGL. Nah, mungkin di rumah kalian masing-masing ya sudah pernah melihat baterai. Ibu yakin anak-anak ibu semuanya tahu itu apa baterai. Sumber-sumber arus listrik yang ada di rumah kamu masing-masing itu, kebanyakan itu sumber arus listriknya berasal dari baterai. Jadi baterai adalah elemen kering yang disusun sedemikian rupa sehingga mudah dipakai dan dibawa. Ya, bagian-bagian baterai itu ada batang karbon, ada amonium klorida, ada seng, ada mangan dioksida, ada serbuk karbon. Pada baterai, kutub positifnya terbuat dari batang karbon, sementara kutub negatifnya terbuat dari lapisan seng. Nah, kita lihat sekarang GGL pada baterai. Pada gambar di atas, ya, itu ada dua terminal baterai, yaitu pada titik A dan titik B. Yang kita ukur itu adalah tegangan terminal yang kita singkat dengan VAB. Mungkin kalian pernah mengalami bahwa ketika arus ditarik dari baterai, tegangan pada terminal turun di bawah gaya gerak listriknya. Contoh, ya, ketika menstarter mesin mobil, dengan lampu depan masih menyala, lampu menjadi redup sesaat. Itu terjadi karena starter menarik arus besar sehingga tegangan baterai menjadi turun. Jadi, penurunan tegangan ini terjadi karena reaksi kimia dalam baterai tidak cukup menyuplai muatan untuk mempertahankan gaya gerak listriknya menjadi penuh. Sementara di satu sisi, muatan itu harus mengalir antara elektroda-elektroda baterai dan selalu ada halangan untuk aliran bebas. Jadi baterai itu sendiri memiliki hambatan yang kita sebut dengan hambatan dalam, yang kita simbolkan dengan huruf R kecil. Pertanyaan nih, ya, ibu kasih satu pertanyaan, nanti coba dijawab di buku tulisnya. Mengapa baterai dan akumulator dikatakan sumber dari gaya gerak listrik? Mengapa baterai dan akumulator dikatakan sebagai sumber dari gaya gerak listrik? Silakan anak-anak ibu boleh menjawabnya di buku tulis. Ibu tunggu selama 1 menit.
Ya, Ibu ulangi pertanyaannya ya. Mengapa baterai dan akumulator dikatakan sumber dari gaya gerak listrik? Oke, coba kita cari jawabannya ya. Nah, jadi baterai, akumulator, dan sumber energi listrik lainnya itu mampu menciptakan dan mempertahankan perbedaan potensial di antara dua tempat. Sumber tegangan atau gaya gerak listrik tersebut mampu menciptakan dan mempertahankan pengkutupan muatan positif dan muatan negatif. Suatu sumber gaya gerak listrik itu harus mampu menggerakkan muatan-muatan listriknya, yaitu muatan negatif yang kita sebut dengan elektron mengalir dari potensial rendah yaitu kutub negatif ke kutub positif ataupun potensial tinggi. Ya, itu alasannya tadi mengapa baterai dan akumulator dikatakan sebagai sumber dari gaya gerak listrik. Nah, apa kira-kira itu gaya gerak listrik? Iya, ya. Jadi proses sebelum pengertian dari gaya gerak listrik itu, kita harus tahu dulu bagaimana proses terjadinya gaya gerak listrik itu. Ya. Jadi ketika saklar ditutup, maka elektron di kutub negatif baterai akan bergerak melalui penghantar menuju kutub positif. Jadi selama dalam perjalanannya, elektron itu akan mendapat tambahan energi dari gaya tarik kutub positif. Sehingga energi yang diperlukan untuk memindahkan elektron di dalam sumber arus itulah yang kita sebut dengan gaya gerak listrik. Ya. Jadi jika saklar ditutup, ya, kamu bisa perhatikan, ya. Nah, di situ ada saklar, ada baterai, ada lampu, ya. Jadi ketika saklar ditutup, maka elektron di kutub negatif baterai akan bergerak melalui penghantar menuju kutub positif. Selama dalam perjalanannya, elektron akan mendapat tambahan energi dari gaya tarik kutub positif. Namun, energi itu akan habis karena adanya tumbukan antar elektron. Tumbukan antar elektron itulah yang mengakibatkan filament pada lampu akan berpijar dan memancarkan cahaya. Sesampainya di kutub positif baterai, maka elektron tetap cenderung bergerak menuju ke kutub negatif kembali. Namun, hal itu sulit jika tidak ada bantuan energi luar. Energi luar itu berupa apa? Energi luar itu bisa berupa energi kimia yang berasal dari baterai. Energi yang diperlukan untuk memindahkan elektron dalam sumber arus listrik itu yang kita sebut dengan gaya gerak listrik yang kita singkat dengan GGL. Nah, berarti GGL itu adalah beda potensial antara ujung-ujung penghantar sebelum, ya ingat ya, sebelum dialiri arus listrik. Sedangkan tegangan terminal atau sering juga disebut dengan tegangan jepit itu adalah beda potensial antara kedua ujung saat sumber arus itu mengalirkan arus dalam rangkaian listrik. Ya, harus sudah bisa bedakan, ya. Oke, kita lihat di sini. Dalam satu hambatan ada terdapat hambatan dalam satu tegangan ada terdapat satu hambatan dalam. Ya, setiap baterai memiliki hambatan dalam. Setiap elemen baterai ada satu hambatan dalamnya, seperti kamu lihat dalam rangkaian ini. Jadi ketika bila arus I mengalir dari baterai, terjadi penurunan tegangan terminal. Tegangan terminal itu yang diberikan adalah VAB sama dengan E dikurang IR. Tegangan terminal itu menurun secara linier terhadap arus. Ya, sehingga dikatakan di situ bahwa tegangan terminal atau tegangan jepit itu selalu nilainya pasti lebih kecil daripada gaya gerak listrik ataupun GGL. Sehingga hubungan antara gaya gerak listrik dengan tegangan terminal itu adalah VAB sama dengan E dikurang IR. R-nya kecil, itu tadi hambatan dalam. Dan E itu adalah gaya gerak listrik. Ya, atau untuk mencari I tanpa tegangan jepit, itu adalah
I sama dengan E per R besar tambah R kecil. R besar itu hambatan luar, R kecil itu hambatan dalam. Sehingga E sama dengan IR tambah IR kecil, E sama dengan I kali ataupun dalam kurung R besar tambah R kecil. Ya. Mengingat bahwa VAB sama dengan IR sesuai dengan persamaan hukum Ohm sebelumnya yang sudah kita pelajari, maka akan diperoleh hubungan VAB sama dengan E kurang IR. Dimasukkanlah persamaan itu tadi, ya. I-nya itu diganti dengan V per R, maka diperoleh bahwa V sama dengan E per 1 tambah R kecil per R besar. Sehingga VAB itu sama dengan tegangan jepit pada terminal AB. E itu adalah gaya gerak listrik pada baterai, satuannya volt. I itu adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. R kecil itu adalah hambatan dalam baterai, satuannya ohm. Dan R besar itu adalah hambatan luar, satuannya juga ohm. Ya. Sehingga dari situ dikatakan bahwa GGL dan tegangan jepit itu alat ukurnya menggunakan voltmeter. Dan bagaimana voltmeter itu di dalam pengukuran rangkaian listrik? Nah, jadi voltmeter itu kan adalah alat untuk mengukur tegangan listrik. Voltmeter itu dipasang paralel. Seperti sebelum pertemuan hari ini, Ibu sudah jelaskan ya bahwa voltmeter itu dipasang paralel dengan komponen yang akan diukur. Ya. Nah, itulah perbedaan antara tegangan jepit, gaya gerak listrik, dan sumber arus listrik. Ibu berharap dari materi ini anak-anak Ibu bisa memahami ya apa yang Ibu sampaikan. Jika anak-anak Ibu belum memahaminya, boleh nanti ditanyakan ya melalui grup WA pribadi Ibu ya. Di slide mana yang tidak kalian paham, kita bisa diskusikan bersama ya. Jadi untuk selanjutnya anakku, jadi kalian bisa ringkas dari materi yang Ibu sampaikan, pindahkan ke buku catatan kalian ya, ringkas mana yang kalian rasa penting, itu yang kalian pindahkan ke catatan kalian. Terima kasih, tetap semangat. Ibu yakin kita selalu diberikan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam sehat.